Jungle. Audio Jungle. Bikin pertanyaan yang belum merasa ini segala macam, bikin aja pertanyaan. Saya senang kok ditanya. Insya Allah kalau saya nggak bisa jawab, saya akan terangkan di yang berikutnya. Ya, kita sini sama-sama menganalisa. Saya juga lagi belajar nih. Ya, mudah-mudahan saya bisa jawab. Nggak usah harus takut. Ya, oke, yuk kita mulai aja ya. Iya, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Gus, bukan si Dede tuh Gus. Dede ada tuh Gus. Oh iya, Dede, Bang Dede. Izin dok, Bang Agus sudah siap sekali tuh dok. Katanya elu deh. Tuh kan bagaimana mau bisa deh mau dibimbing Allah deh. Takut semua deh. Nanti kita beli peci Bang Dede. Baci selosi nih tenabang murah sih, dok. Iya, ya udah mulai Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi sholli shodri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih bisa dinikmatan iman dan Islam. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai pengikutnya, yang sangat kita harapkan syafaatnya besok di yaumil akhir nanti. Alamin. Bapak Profesor, dokter-dokter, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan semoga selalu dirahmati Allah SWT. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya jadi pembawa acara pengganti Bang Dede dalam kajian Islam, pembuktian seluruh kebenaran Al-Quran pada generasi umat muslim sekarang ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan satu-satunya mukjizat terbesar dari Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai pedoman atau petunjuk bagi umat manusia di muka bumi ini, agar jalan yang kita tempuh merupakan jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Untuk memakan waktu, langsung saja saya akan membacakan petunjuk selama kegiatan yang akan berlangsung. Yang pertama, untuk lebih melancarkan dan memaknai kegiatan kita pagi ini, kepada peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang dapat segera diakses ketika kegiatan berlangsung. Jika peserta memiliki pertanyaan, dapat menyampaikan di kolom chat ini, atau secara langsung nanti setelah pemaparan materi selesai. Selama pemaparan materi diharapkan peserta mematikan mikrofon device masing-masing. Untuk mendapatkan file presentasi kegiatan dapat di-download pada link di bawah ini. Untuk mempersingkat waktu, Dr. Ahmad Kurnia, Ustadz Putra Ahmad Kurnia, spesialis bedah, konsultan bidang onkologi, Habibullah, waktu dan tempat dipersilakan, dok. Terima kasih Gus. Saking saya tadi Agus terlalu panjang, saking saya Agus saya mau ngasih ceramah tadi Gus. Alhamdulillah kalau Agus mau kasih ceramah Gus. Berikutnya dok. Kan lagi belajar sempurna, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisrohli sodri wa yasiri amri wa ahlul datang lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa ilana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia, rahmat, ridhonya, kasih sayangnya, tunjuk Al-Qur'annya, insya Allah tidak ada putus-putusnya. Kita mengkaji kalimat Al-Quran, yang insya Allah kita akan selalu mengkoreksi seluruh aktivitas kehidupan kita dengan Al-Quran, yang insya Allah akan tercapailah tujuan Al-Quran sebagai syafaat untuk kita semua. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang beserta para sahabatnya yang telah memberikan contoh teladan terbaik bagaimana mengelola Al-Quran ini menjadi suatu yang mahal luar biasa, yang sehingga sekarang kita bisa merasakan manfaat
akibatnya dari perjuangan Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Mudah-mudahan kita pun akan menjadi generasi penerus yang diidam-idamkan oleh Rasulullah SAW untuk mempopulerkan kalimat yang maha luar biasa dari Al-Quran ini. Insya Allah. Ya, hari ini kita akan membahas, ya sebenarnya kalau kita melihat perjalanan hidup kita ke depan adalah perjalanan hidup yang penuh gaib. Ya, tapi kita bisa melihat perjalanan hidup yang penuh gaib itu ternyata seluruh perjalanan yang telah lewat itu ternyata itu semuanya kalimat Al-Quran semua. Ya, yang terbukti di dalam perjalanan kita sampai sekarang. Ya, pertanyaannya, ya untuk masa yang akan datang, yaitu berupa kematian, berupa nanti kita hidup di akhirat, entah itu dapat surga atau dapat neraka, ya kita harus pasti dengan yakin bahwa itu akan terjadi dari kalimat Al-Quran ini. Ya, makanya Allah bilang likulli naba'in mustaqarra wa sawfa taramu. Kamu akan melihat perjalanan ya kebenaran Al-Quran ini dengan perjalanan waktu. Surat 6 ayat 5, surat 6 ayat 67, surat 6 ayat 134, surat 51 ayat 5, surat 51 ayat 23, surat 38 ayat 88. Ya. Nah, ini kita harus yakin dan pasti. Nasib kita itu tinggal kita yang nentuin. Kita udah belajar kok dari kejadian kita yang sebelumnya. Sampai hari ini. Mau nggak merubah untuk menuju jalan Allah nih, yang masih gaib. Ya, ingat, Al-Quran itu udah banyak tertulis. Ya, udah dijelaskan bahwa di Al-Quran itu siapapun yang menulisnya nggak ada yang bisa merubah. Bahwa di Al-Quran itu semuanya bisa dipelajari dan untuk menyelesaikan semua permasalahan. Ya, tinggal kita membuktikan aja. Ya, dengan kalimat Al-Quran ini, ya berjalanlah dengan kalimat Al-Quran sehingga rahmat, kemuliaan, kasih sayang dan cahaya, ya sehingga selamat menghadap Allah. Kita lihat aja, yang menjalankan Al-Quran betul-betul tulus, ya benar nggak kita mendapat rahmat? Tahu nggak mendapat rahmat apa? Yaitu di surat 6 ayat 155. Tolong bacain, Pi. Menjalankan kalimat Al-Quran ini akan dapat rahmat. Baca 6 155. Yang tadi lagi. Ya, baca. Halo, Don, baca. Ya, Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-An'am 155. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang Allah turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Shadaqallahul azim. Kita cek aja, benar nggak? Ya, dapat kemuliaan nggak? Iya. Ketenangan nggak? Iya. Dapat cahaya nggak untuk maju ke depan? Iya, iya. Tin aja yang lalu-lalu kalau kita jalan. Atau kita mulai sekarang, kita lihat. Ya, ingat, hidup di dunia ini hanyalah sementara. Penuh kenangan indah. Tapi semuanya akan ditinggalkan. Ya, jangan kita terlena. Ya, ditinggalkan dalam bentuk ketidakberdayaan. Entah itu karena sakit, entah itu karena umur, ya, entah itu karena kemudian pikul, ya, entah itu jabatan yang sementara, jabatan presiden begitu hebatnya, ya 5 tahun hilang, mending kalau bisa dipilih, ya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ingat, dunia adalah fata morgana yang sangat memukau. Ingat janji ruh untuk datang ke dunia ini. Alastu birabbikum. Benarkah aku ini Tuhan? Semata-mata hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat 51 ayat 5. Jadi kalau seandainya kita datang ke dunia ini, kita udah berjanji sama Allah, kita berjanji untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Ya, jadi kita harus menjalankan seluruh titipan amanat Allah ini harus sangat sempurna. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya. Ya, kita lihat surat 16 ayat 76.
orang yang dikasih amanat, yang tidak dijalankan sesuai dengan amanatnya Allah, dia akan menjadi beban di dunia. Kita lihat, benar nggak? Kalau benar di orang lain, kita lihat, kita analisa, apakah kita harus ngikuti? Nanti dulu. Ya. Jadi jangan jadikan amanat titipan menjadi tambahan bahan bakar api neraka, ya, atau siksaan di dunia. Bersihkan selalu dengan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Contohlah Rasulullah beserta para sahabatnya yang berhasil dan tidak tergoda dengan dunia, yang menjadikan catatan sejarah indah dalam tulisan dan bacaan untuk generasi berikut. Jangan jadikan catatan generasi kelam untuk generasi berikut. Semua keputusan berada di tangan manusia sendiri. Semua buku petunjuk Al-Quran sudah dihadirkan dengan sangat jelas dengan terjemahan. Kita bisa lihat di YouTube, kita bisa lihat di segala macam, kita bisa lihat di HP kita. Sekarang ayo dong dipakai untuk berjuang mengerti, ya, Al-Quran ini memang saya harus dahulukan, ya, dengan segala kesekarangan yang bisa dibaca di mana saja. Marilah jangan lupakan buku petunjuk ilmunya Allah. Muliakanlah, jalankanlah, galilah maknanya yang luar biasa agar menjadi catatan tinta emas di dunia dan akhirat. Ya, terus. Bu Emi, tolong di-mute Bu Emi. Ya. Nah, kita lihat nih, ya, surat Al-Jin. Masa depan adalah masa penuh kegaiban. Tidak ada satupun yang tahu. Ya, tapi masa depan yang sudah kita lewatin itu udah nggak gaib lagi. Kita lihat itu seluruh perjalanan dengan kalimat Al-Quran. Ya, kita cuma meramalkan nih masa depan kita ini menujunya kemana? Mau surga atau neraka? Ya, silakan pilih. Dan masa depan itu kata Allah, tidak ada yang tahu. Apakah kamu tahu besok itu milik kamu? Apakah kamu tahu mati di mana? Enggak. Kalau enggak, siapkan. Udah terbukti masa gaib ini. Ya, masa yang lalu gaib dulu waktu kita masih muda, udah terbukti di sekarang ini kita bisa lihat apakah masa gaib yang akan datang ini kita harus menderita? Ayo dong, rubah dong. Ya, makanya di sini bilang surat Al-Jin, dia mengetahui yang gaib, tetapi tidak memperlihatkan pada siapapun tentang yang gaib itu, kecuali pada Rasulnya yang diridhoi. Sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakang. Ya, katakanlah Muhammad, tidak ada satupun di langit dan bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Ya, bahkan pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Bahkan mereka ragu tentang akhirat itu. Bahkan mereka buta tentang itu. Ya, gaib yang sudah kita lewati dong, kita lihat kebenaran Al-Quran. Ya, untuk masa depan ini jangan sampai terpelosok. Ya, tidak ada keraguan bagi Al-Quran. Orang yang meyakini adanya akhirat, ia akan menjalani hidup dengan berhati-hati. Ia akan selalu berusaha sekuat tenaga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauh Suaranya tahuilah disabnya sebelum beraktivitas. Apakah perbuatan yang lakukan bernilai wajib, sunnah, atau mubah. Terus. Ya. Hidup kita adalah sebuah perjalanan. Ya, bukan sebuah pertandingan. Kita berjalan, meniti. Jalan kita yang sebelumnya di mana? Ya, maka tak perlu dibandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Karena setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeda-beda. Ya, namanya itu program orang waktu yang udah berlalu. Ya,
Ingat, setiap bencana, setiap segala macam itu udah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya, Lauhul Mahfuz sampai sekarang apa nih yang udah terlaksana? Ya, kita lihat setiap berita yang dibawa oleh Rasulullah ada waktu terjadinya. Karena kamu akan mengetahui, ya, yang lalu itu mana yang kita indikan, yang mana ke depan yang kita harus hati-hati. Ya, sungguh apa yang dijadikan Allah pasti akan terjadi. Surat 51 ayat 23, surat 16 ayat 1, surat 61 16 ayat 1, ketetapan Allah pasti terjadi. Ya, terus ya, lihatlah perjalanan umat-umat terdahulu. Kalau nggak percaya kita lihat aja umat dahulu, ya, yang melanggar perintah-perintah Allah, ya, mereka begitu hebatnya. Surat 46 ayat 26, ya, ada Nabi Adam tingginya sampai ada yang bilang 30 meter, ada yang bilang 60 meter, umurnya 1000 tahun, nggak berhasil. Kita dengan umur yang paling 70 tahun, ayo dong, dibimbing oleh Al-Quran, ayo dong, ya, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akan menjadi, mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Jadi kita belajarnya dari umat terdahulu dan diri kita sendiri juga. Ya, ingat, tidak ada yang bisa mencegah dari sakratul maut. Ya, datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Ya, wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Takut sama sekali tidak berguna. Kita lihat orang-orang kaya yang super kaya, super rich, bisa mencegah dari kematian, bisa membahagiakan dengan uang itu, Nggak bisa. bisa membeli ini semua, nggak bisa. Kan kita bisa lihat. Semuanya benar kan Al-Quran kan? Benar, Dok. Nah, Benar. Iya, Dok. kekuasaanku telah hilang dariku. Kita lihat lagi nih, ini sorry ya, surat Al-Waqiah ayat 83 sama 87 nih, bukan 89. Ya, maka kalau begitu mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di tenggorokan? Ini bukan 89 ya, 87. Kami tidak mengembalikannya nyawa itu jika kamu orang yang benar. Kita lihat yang dirawat di ICU ada yang mati, ada yang enggak. Kalau yang mati itu, ya memang udah waktunya mati. Yang belum mati, ya memang selamat deh. Ya, dan kematian itu nggak bisa dimajuin, nggak bisa diundurkan. Kita lihat lagi, benar nggak dari perjalanan orang sekitarnya? Ya, ini untuk semua jadi pelajaran kita. Ya, kita jadi bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang harus kita aplikasikan di dalam lingkungan kita masa lalu dan untuk menjalani masa yang akan datang. Ya, ingat, jangan terlalu sering memikirkan dunia, apalagi sampai lupa akhirat dan lupa ibadah. Ingat sekarang sudah banyak manusia yang mati tiba-tiba. Ya, yang sehat atau kawan-kawan kita berapa ya udah masih sekarang umurnya sampai sekarang. Ada yang mati tiba-tiba, ada yang mati karena penyakit. Betul nggak statementnya Allah? Benar. Kalau benar, ya mau nggak kita untuk menjalan ke depan dengan kalimat Allah? Ya, terus, ya, lihat perjalanan tentang musibah yang berusaha mengecilkan kalimat Al-Quran, memfitnah kalimat Al-Quran, memfitnah Allah. Allah tidak ada pemilih di kota Los Angeles. Langsung dikasih karma. Apakah ini karena ini? Enggak. Ya, lihat semuanya. Setiap bencana menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri, semuanya terus dalam lauhul mahfuz. Ada yang berhasil, ada yang dikasih musibah, ya, semuanya itu cobaan. Jadi kalau seandainya nggak berhasil, ya bersabar. Innallaha ma'as-sabirin wa basyiril sabirin innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Wa may yulaqqaha illa allazina sabaru wa may yulaqqaha illa dzul azizil azim. Ya, dalam itu kalau yang berhasil bersyukur, lagi dicoba nih, lebih gawat lagi nih. Makanya Allah bilang apa? Faskuruni askurkum, askuruli wala takfurun. Ya, surat Al-Baqarah 152. Ya, jadi kita harus ingat selalu, waspada selalu. Ya, karena udah terbukti semua kalimat Al-Quran ini udah terbukti. Ya, terus kita lihat, kita terbuktikan dengan kalimat Al-Quran jadi tua kan sampai sekarang. Iya, Dok. Ya, ada yang bisa menyetop? Enggak. Nggak ada. Seluruh obat dunia ini bisa menyetop itu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli wa sadakum dan seterusnya. Bisa bikin satu surat atau bantah seluruh kalimat Al-Quran atau satu kalimat Al-Quran bantah surah 40 ayat 56. Bacain dah. Ini ada nih. Sesungguhnya orang yang memperdebatkan ayat Allah tanpa bukti yang sampai kepada mereka. Yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan. Keinginan untuk tetap muda, nggak bisa. Mau ngeluarin biaya berapapun, nggak bisa. Ya, di dunia aja udah ditunjukin, nggak bisa. Ya, nggak bakal tercapai. Karena apa? Al-Quran itu mutlak. Jadi nggak boleh ragu. Kita bisa belajar. Oh, sekarang kita ternyata betul ya. Kita udah tua, sedikit lagi pikun. Kayak saya udah kena penyakit ini. Oh, ini udah ketetapan Allah. Emangnya saya waktu masih SMA bisa tahu saya bakal kena sakit jantung? Enggak. Itu kan program perjalanan orang waktunya Allah. Udah ketetapan Allah. Orang nggak ada kencing manis. Nggak ada penyakit kolesterol. Nggak ada darah tinggi. Kok bisa? Ya, udah ketetapan Allah. Bisa dicegah? Nggak bisa. Ya, jadi sekali lagi takut kita nih, masa depan kita nih kemana nih? Ya, kemana kita masa depan kita? Udah terbukti, terus, ya. Nah, sekarang kita lihat, ya, seluruh usaha kita. Saya nih cita-cita, ya, dulu waktu saya jadi konsultan sekolah, apakah saya bisa lebih kaya dari Demi Sulam? Utariadi nggak bisa. Rezeki saya segini-segininya aja. Ya, ya nggak apa-apa. Memang itu udah ketetapan Allah. Ataukah manusia akan mendapat segala yang cita-citakan? Saya dulu bercita-cita untuk jadi pilot. Nggak taunya berubah jadi dokter. Gara-gara melihat pacar saya dulu masuk ke dokteran. Saya mau nemenin Ya, akhirnya jadi istri saya sekarang. Saya mau nemenin takut nanti diambil orang. Ya. Nah, jadi udah jelas. Ya, apakah manusia akan mendapat segala yang cita-citakan? Saya berobat nih pengen sembuh, dioperasi. Ya, dengan data statistik bilang, oh 5 tahun nggak akan kambuh. Saya bilang apa sama dokter? Jangan sombong dulu ya, itu statistik orang. Statistik saya Anda nggak tahu. Cuman kalau waktu operasi baca aja Bismillah. Ya, karena apa? Benar nggak? Benar. Ya, di samping saya sama-sama tuh onkologi kandungan. Meninggal. Ya, memang udah waktunya. Nah, sekarang tujuan ke depan kita ini apa? Mau terus mengingat Allah dan bersabar dan bersyukur, ya? Atau kita bagaimana nih? Ya, tujuan kita ke depan apa nih? Sabar dan sholat, meminta sama Allah, terus berusaha memperdalam Al-Quran, ya? Kalau enggak, kita termasuk semua yang rugi. Kita selalu ngedablek, kita selalu mengeyel, padahal semuanya udah terbukti dengan perjalanan waktu kita. Ya ingat, seluruhnya kalau seandainya tidak mau bersyukur, Allah nggak butuh manusia. Ya, jadi orang yang sudah terlalu terbiasa berpikir secara linear,
Kalau mau usaha pasti mencari untung, mencari berhasil. Padahal dalam usaha itu pasti ada yang rugi dan ada yang gagal. Bagi kamu yang mau berhasil, justru cari kegagalan. Ya, sebanyak-banyaknya. Sebab keberhasilan itu hanya sebuah titik di puncak gunung kegagalan. Jadi belajar semua. Ya, terus. Dan ini Gus. Gus, Ya dok. lama banget Gus. Maaf, dok. Ini kayaknya sinyal dok. Nanti lu lama-lama nyebut saya Abdullah lagi Gus. Oh maaf dok, Gus grogi dok. Aduh. Abdurrahman bin Auf, Dok. Gus deg-degan. Ya. Nah, jadi semua ini sekarang pertanyaannya, ya, hujan itu kita yang ciptakan? Enggak. Ya, apa ikan-ikan kita yang ciptakan? Enggak. Perhiasan ini kayak mutiara, berlian kita yang ciptakan? Enggak. Kita cuma menggali kok. Nemuin, terus dijual segala macam, kita bentuk segala macam. Kalau seperti ini mah gampang. Bagaimana menggalinya? Kita lihat, ya. Ingat segala penciptaan dan urusan itu menjadi haknya Allah. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, semuanya ciptaan Allah. Ya, misalnya nih, dikatakan di surat 56 ayat 59, siapa yang menciptakan benih manusia? Siapakah yang menciptakan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya? Siapakah yang menciptakan air minum? Siapa yang menciptakan hamparan jalan-jalan di atas? Semua kan Allah. Jadi gampang, semuanya tersedia. Ya, bahkan rezeki semua pun sudah diperhitungkan semua sama Allah. Ya, kode genetiknya surah 11 ayat 6. Tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya, tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Ya. Sekarang pertanyaan, udah rezeki dikasih, mau nggak kita tingkatkan menuju jalan Allah? Di mana yang berlebih ini kita sedekahkan. Al-Baqarah 219. Supaya terjadi simbiosis mutualisme. Quran 43 ayat 32, mau nggak? Karena kalau kita mau seperti itu, kita akan terbukti kebenaran kalimat Al-Quran. Semua perjalanan yang melanggar kalimat Al-Quran akan terbukti. Kalau itu terbukti, pertanyaannya, kedepannya mau nggak kita merubah dengan kalimat Al-Quran? Ya kan? Itu diri kita sendiri yang menentukan. Ya, sungguh mengherankan. Manusia itu sering bimbang dengan perkara. Tuh kan berubah lagi. Gus, Ya dok. Ya, dok. Don diajarin Don. Ya, Dok. Next, Gus. Ya. Yang di bawah, Gus. Di slideshow, Udah bawahnya. selesai. Udah selesai ya? Belum. Don, Belum. Agus ini kalau presentasi modul nggak begini Don. Dok. Presentasi di sini grogi melulu Don. Senin ada, Dok. Presentasi, Dok. Kita lihat, Dok. Kita Bagus. lihat aja nanti grogi nggak ya. Iya, Dok. Dok. Di sini. Mohon bimbingannya dok. Mohon maaf dok. Yuk. Ini dok ya? Nah, Slideshow-nya, Gus. Yang ini. Udah Agus set? bukan. 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 Next, Gus. Ini. Next, terus slideshow. Oh, udah. Ini udah Agus share, Kak. Udah Agus share. Udah ini udah lewat tadi. Udah saya Agus share. Nextnya, Gus. Nextnya. Nextnya. Ini. Jadi ini kan dok tadi yang betul Bukan. Ini dok. Selanjutnya. Yang tadi ada gambar burung. Ini udah kurung dok. Ini kan dok. Ini bukan gambar burung ini mah. Tapi Ya, tampilannya bukan gambar burung, Dok. Udah, Gus, ini aja. Oh, nggak bisa ya. Ya, terus lagi. Atau
Ini saya yang slideshow, Gus. Ya, Ada Agus ini apa? Stop slideshow-nya, saya slideshow dari sini. ya dok. Ya kak. Ayam goreng nasi apa? Stop share, udah stop share. Sudah selesai. Oh, Ya usah Bang Dede dok, ini dok harusnya dok. omongan sendiri. udah lancar di Iya dok, siap dok. Lanjut dok, ya. lanjut. Nah ini supaya terjadi simbiosis mutualisme nih. Ya terus. Udah nggak jadi. 7 kurang berapa? Baru setengah 7. Ingat, Setengah 7. sekarang kita lihat lagi nih. Ya, semua titipan Allah akan menjadi beban dan akan ditinggalkan. Ya, kita lihat nih di sekitar kita benar nggak jadi beban? Benar nggak akan ditinggalkan? Ya kita lihat nih bintang-bintang film yang mewah. Ya, yang beli villa-villa di puncak segala macam super mewah. Akhirnya apa? Jadi apa? Barang rongsokan segala macam. Benar nggak itu kalimat harapan? Benar. Nah sekarang pertanyaan, mau nggak dipersiapkan dari seluruh titipan Allah itu, surat 59 ayat 18, ya, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Mau nggak kita? Kan kita udah lihat. Masa lalu, masa sekarang kita udah lihat kebenarannya mutlak 100%, baik di diri kita, baik di orang lain, baik di lingkungan sekitar kita. Benar. Pertanyaannya, mau nggak kita ke depan ini mengkoreksi seluruh aktivitas dengan Al-Quran? Kalau nggak hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, karena kita lihat. Ya, ini masa yang akan datang. Ya, masa yang akan datang beban di akhirat belum terbukti. Tapi kalau kita lihat dari perjalanan waktunya yang lalu, yang telah lewat, terbukti di dunia. Tidakkah kita takut? Seandainya dititipkan Allah ini semuanya jadi bahan bakar api neraka? Surah 72 ayat 15. Adapun yang menyimpang dari kebenaran, mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Barang siapa berpaling dari Al-Quran, sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat dosa pada hari kiamat. Mereka kekal di dalamnya keadaan itu. Sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Pertanyaannya, mau nggak kita mencari akhirat dari semua yang dititipkan Allah itu? Carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah padamu. Janganlah kamu lupakan bagian di dunia. Berbuat baiklah pada orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang berbuat kerusakan. Ini akan terbukti. Ayam goreng nasi itu nggak usah. Kanario tolong ditutup. Ya ini akan terbukti. Kalau terbukti, ayo dong takut dong. Ya takut tuh. Orang udah terlihat kok semuanya. Nah sekarang kita lihat perjalanan dengan pasangan-pasangan kita, ya rumah kita segala macam yang kita nggak berpikirkan pada waktu dulu terbukti semua, ya terbukti semua. Pertanyaannya, ya mau nggak kita menuju jalan Allah itu? Itu aja. Di antara tanda kebesaran dia menciptakan pasangan. Ya, sebagai rasa tentram, rasa kasih sayang. Ya, mau nggak kita berdoa di dalam mencari ini? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Kalau kita udah terbukti nih, bagaimana di anak kita supaya terbukti hasilnya baik? Ya, mau nggak kita ini kan? Dan kita berdoa nih untuk kita ini anak kita. Kenapa? Ya, kalau kita menuju suatu itu semua dengan kalimat Allah, dia akan jadi tali silaturahim yang tidak terhingga. Makanya doanya apa? Robbi auzini an askuro ni'mataka lati an amta alaya dan seterusnya.
Ya Tuhanku, berikan aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan padaku dan kepada kedua orang tuaku, dan aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Bila aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucu. Anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang yang muslim. Udah terbukti kan itu perjalanan waktu kita nih nanti untuk ditolong sama anak cucu kita belum terbukti. Supaya terbukti, mau nggak kita susun acaranya seperti itu? Semuanya karena Allah. Kalau nggak mau, hati-hati gitu. Dan itu akan terbukti. Ya. Ingat, semua perlengkapan udah disiapkan Allah. Makanan, minuman, segala macam. Ya, hasil lautnya, hasil daratnya. Semua udah dikasih sama Allah. Persiapan untuk menuju jalan Allah ini sudah dikasih Allah. Katanya, udah terbukti nggak? Ada tumbuhan, ada makanan yang kita puaskan, segala macam. Terbukti nggak? Terbukti. Mau nggak sekarang ini dari persiapan ini untuk beribadah kepada Allah? Semuanya sudah terbukti. Ya, terus. Ya, apakah masih ada keraguan dengan ilmunya Allah bahwa semuanya itu terbukti di masa lalu hingga sekarang? Masih ada ragu lagi? Rasul berkata, apakah ada keraguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi? Dia menyuruh kamu untuk beriman agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan mengampuhkan sisamu sampai waktu yang ditentukan. Jika engkau mahabat berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan padamu, tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelum. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhan. Janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu, sehingga sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas dalam menjalankan mengkhianati amanat dan bersikap ragu-ragu. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang selalu membantah ayat-ayat Allah? Bagaimana mereka dapat dipalingkan? Kita lihat. Orang yang dipalingkan sama Allah seperti apa? Ketika Anda masih ragu meninggalkan yang haram. Karena takut kehilangan dunia. Sebenarnya Anda sedang meragukan kuasa Allah. Al-Qadhi. Yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ayo dong. Ya, kita terus menuju jalan Allah. Terus. Ya, ingat. Tujuan ke dunia ini untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insana liya'budun. Ya. Nah, terus untuk apa? Wallahu yad'u ila dari salam wa yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Jangan lupa, bersungguh-sungguhlah. Sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu. Tetapi dia lupa. Dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Ya, patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu kamu tidak memperoleh tempat berlindung, tidak dapat mengingkari dosa-dosa. Ya, ingat amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak, sedang roh jiwanya ialah terdapatnya rahasia ikhlas dalam amal perbuatan itu. Marilah kita beribadah dengan hanya untuk mencari ridho Allah. Jangan rusak ibadah kita yang baik hanya karena niat kita yang salah. Perbaiki niat kita dalam beribadah dengan niat yang ikhlas karena Allah. Terus, ya, tujukan semua titipan dunia ini menuju jalan Allah. Seperti kita janji di waktu sholat. Karena kita semuanya udah terbukti. Takut nih masa depan kita. Kalau kita melupakan janji sama Allah di waktu sholat. Ya. Apa pertanggungjawaban kita di hadapan Allah melecehkan Allah dengan melanggar janji sama Allah. Ya. Ingat, itu semua untuk diri kita sendiri. Allah nggak butuh kita. Ya. Dengan kita menjalankan semua kalimat Allah, itu untuk diri kita sendiri.
insya Allah Allah akan kasih jadi kelipatan 10 atau kelipatan 7 atau 700. Masa masih ragukah kita dengan kalimat mutlaknya Allah ini? Padahal kita sudah melihat kenyataannya di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari di sekitar lingkungan kita. Ayo dong, sekali lagi. Kejar akhirat, dunia akan mengikuti. Yang tadi dong. Ya, wahai para pemuda, wajib bagi kalian untuk mengejar negeri akhirat. Kami banyak melihat orang yang mengejar akhirat. Dia mendapatkan pula dunianya. Namun, kami tidak melihat ada seorang yang mengejar dunia, tapi dia mendapat akhirat bersama dunianya. Tahu surat berapa itu, Pi? Lupa tuh. 11. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, surat Hud. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti Allah berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. 16. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Sadaqallahul azim. Surah 42 ayat 20. 42 ayat 20. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Surat Asy-Syura ayat 40. 20. Sorry, 20. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan Allah tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, Allah berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia. Tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Shadaqallahul azim. Yang pengen dunia, pengen akhirat, Allah kasih semua. Karena ridhonya Allah. Surah 17 ayat 20. Surat 17, 20, Al-Isra 20, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, Allah berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Shadaqallahul azim. Dikasih sama Allah. Kalau milih dunia makin untuk secara khusus mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, jangan mereka berlaku seperti orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang, sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara menjadi mereka orang fasik. Persiapkan itu semua untuk Ariheto. Patuhilah. Surah 42 ayat patuhi. Semua itu akan terjadi. Ya, terus. Ya, takut akan hukuman di dunia yang kita nggak sadar. Kita udah dihukum di dunia. Kita perhatikan. Ya, mereka mendapat siksaan yang melepaskan Al-Quran. Dapat siksaan di dunia. Dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang dapat melindungi mereka. Dan pasti akan kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia. Sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Ya, adapun orang-orang yang selalu melupakan Al-Quran, akan aku azab mereka dengan azab yang sekeras di dunia dan di akhirat, sedang mereka tidak memperoleh penuh. Kita koreksi lagi, benar gak nih? Di sekitar kita, di orang-orang kayak Fir'aun, Raja Namrud, benar. Ya, di diri kita sendiri kita periksa lagi, benar. Ya, di keluarga kita periksa lagi, benar. Mau gak dirubah untuk masa yang akan datang? Ya, terus. Ya, ya oleh karena itu, jalankan Al-Quran. Kalau kita mau selamat, jangan separuh-paruh.
Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wala tatabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum din aduwwum mubin. Ya, jadi wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan kamu ikuti langkah setan. Berusaha menuju sana semampu kamu. Terus tambah. Ya, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah jalan menuju Allah. Terus cari. Ya, jangan setengah-setengah. Dicari mana yang untung, yang mana yang rugi ditinggalin. Hati-hati. Itu sebetulnya kita orang yang kafir sesungguhnya. Anissa 150, 151. Tolong bacain deh. B. Iya, Dokter. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anisa 51. 150. 150. Anisa surat 4 150. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain serta bermaksud mengambil jalan tengah iman atau kafir. 51. Mereka lah orang-orang kafir yang sebenarnya dan Allah sediakan untuk orang-orang kafir itu ajab yang menghinakan. Shadaqallahul azim. Jadi kalau kita nggak bisa, ya berusaha. Usaha itu yang akan dihitung Allah. Kalau kita nggak bisa, tapi kita diam-diam aja, namanya bukan usaha itu. Ya, Islam adalah agama dengan seperangkat aturan yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Islam tidak hanya bertumpu pada sektor keuangan atau ekonomi, melainkan juga meliputi sistem politik, pendidikan, kesehatan, sosial, antara sistem saling berkaitan. Sehingga penerapannya tidak bisa secara parsial, melainkan harus secara cover atau secara keseluruhan. Dan ini adalah perintah Allah. Terus, terus, ya, ini kita lihat. Profesor Yusril Osumi dapat hadiah Nobel. Profesor Masaru Emoto membuat buku The Hidden Message in Water. Ya, bagi yang leper sarjana, malulah berhadapan dengan Rasulullah yang tidak bisa tulis baca, bisa berbuat banyak dengan Al-Quran. Mana kita sarjana kita? Surat 29 ayat 48 nggak bisa tulis baca. Surat 7 ayat 157 yang umi, ya, tapi menyuruh orang berbuat ma'ruf, mencegah kemungkaran, menghalalkan yang baik, mengharamkan yang buruk, membebaskan belenggu-belenggu. Orang beriman memuliakannya, menolong, mengikuti cahaya tersebut. Mana kita? Ya, yang bisa tulis baca, gelar sarjana. Ya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi peringatan kepada seluruh alam, termasuk jin dan manusia. Terus, ya, kita lihat dengan segala kederhanaan Umar bin Khattab terucap, dulu kami adalah orang yang paling terhina di muka bumi. Kemudian Allah memberi kami kehormatan melalui Islam. Kita bukan menjemput kehormatan itu, malah melupakan Al-Quran. Ya Allah. Padahal sudah terbukti. Orang yang memuliakan Al-Quran, Umar bin Khattab, jadi pembicaraan hingga sekarang ini. Padamu seorang Rasul, dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu
penyantun dan penyayang terhadap orang yang beriman. Rasulullah itu berkat rahmat Allah santun semua, mengajak orang berdiskusi, bermusyawarah, menjalankan hasil diskusi tersebut. Itulah Al-Quran. Ya, melihat dan mempelajari generasi sebelumnya. Ya, kita untuk ke depan, untuk melihat kita nih posisinya di mana. Belajar teruslah. Tirulah Rasulullah sebagai keagungan pribadi Rasulullah tersebut. Perihal kepribadian Rasulullah sungguh sangat agung. Catatan perjalanan hidupnya sungguh memukau. Beliau diutus untuk manusia seluruhnya. Sebagai pembawa berita gembira, sebagai pemberi peringatan, tapi kebanyakan manusia tidak mau mengetahui itu. Terus, ya, bikinlah menjadi suatu cerita yang jelas, yaitu dengan menyusun kalimat Al-Quran ini, sehingga bisa menjawab seluruh permasalahan surat 14 ayat 52. Ya, untuk keterangan jelas untuk semua manusia, mulai level mana aja bisa Al-Quran ini dipakai. Bahkan dari mulai di dalam janin, masih janin bisa Al-Quran ini dipakai. Al-haqqu min rabbika. Ya, alastu bi rabbikum. Ya, bisa. Bayangkan ada nggak ilmu yang bisa mendidik manusia dari mulai janin, dari mulai roh ditiupkan? Ya. Mau nggak menjalankannya sebagai orang yang bakal sehat? Surat 39 ayat 14. Ya. Orang-orang yang mengakini adanya hari akhirat, ia akan menjalani hidup dengan berhati-hati. Ia akan selalu berusaha sekuat tenaga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Setiap amal yang dilakukan akan diperhitungkan. Dihisabnya sebelum datang yaumil hisab. Akan diperhitungkan prioritas dalam beraktivitas. Apakah perbuatan yang dilakukan bernilai wajib, sunnah, atau kan mubah. Terus, ingat, perjalanan semuanya ini udah terbukti juga. Ya, bahkan saking terbuktinya ini semua kalimat Al-Quran ditawarkan sama langit yang ada 7 lapis bumi. 7 lapis. Bumi 7 lapis. Takut ngeper semua untuk menjalankan Al-Quran. Ya, hanya diterima manusia. Sungguh manusia itu sangat bodoh dan zalim. Surat 33 ayat 72. Padahal kata Allah surat itu 9 surat An-Nazi'at ayat 27, penciptaan semuanya itu lebih hebat daripada penciptaan manusia. Ribuan kali hebatnya. Ini suatu perumpamaan yang harus kita gali. Jadi kalau kita bisa dengan Al-Quran, bergoncang seluruh alam ini dengan kalimat Al-Quran, mau nggak kita menyatukan satu frekuensi itu? Dan ini semua akan terbukti. Ya. Dan dilihat lagi. Jadi selesaikan seluruh permasalahan ini dengan Al-Quran. Ya, surat 16 ayat 89. Itu contoh nih. Menyelesaikan permasalahan dari nguburin manusia pertama, itu dari burung gagak. Nah, kalau kita nggak mengerti, kita lihat lagi di alam. Oh, begini maksudnya alam ini. Ya, sehingga apa? Semua ilmu Al-Quran ini bisa dilihat di diri kita sendiri, di alam ini, ya, di binatang, di apa, itu sama prinsipnya. Makanya saya punya ide, benar nggak sih yang surat 6 ayat 160 surat Al-Baqarah 261, apakah itu memberi kebajikan itu berlaku manusia sama manusia sama tumbuhan, manusia sama binatang, atau di dalam tubuh sendiri bisa dilakukan seperti itu? Gali inspirasi. Terus, ya, umat terbaik yang ditakuti, kuntum khairul ummati. Saking ditakutinya, ya, dia lebih ditakutin daripada mereka takutnya kepada Allah. Surat 59 ayat 13. Ya, ingat pada waktu itu Al-Quran itu diturunkan separuh-separuh.
Sementara sekarang ini diturunkan sudah komplit. Masa kita nggak bisa menggali menjadi sesuatu yang luar biasa Al-Quran itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu nikmati wa raditu lakumul islami dina. Itu kata-kata yang membuat nangis Abu Bakar. Rasulullah akan meninggalkan kita. Karena udah komplit risalah. Mau nggak kita menggali kalimat Al-Quran itu? Nggak, sayang banget. Malulah kita berhadapan dengan Rasulullah. Malu kita berhadapan dengan Umar yang nanti akan menjadi saksi di hadapan kita. Ya, bayangin. Ya, orang beriman jadi saksi nanti. Ya, katakanlah, ya waspadalah selalu. Jangan mengikuti filosofi dunia. Ingat, kita mengikuti filosofi dunia, kita diancam dengan siksaan Allah. Ya, ingat, ya. Demikianlah kami telah mengumpulkan Al-Quran sebagai peraturan yang benar dan bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka, setelah datang pengetahuan kepadamu, tidak ada yang melindungi dan menolong engkau dari siksaan Allah. Begitu juga surat Al-Baqarah 120. Ya, itulah yang hati apabila mengikuti dunia ditutup semuanya. Semakin rakus kita. Semakin tergiur dengan dunia. Semakin terbengkokkan kita. Ini akan terbukti. Akan terbukti seluruh kalimat Al-Quran ini. Karena kita nggak melihat secara Al-Quran, kita tenang-tenang aja. Karena kita lagi digiring ke neraka. Ya, hati-hati sekali. Ya, terus. Ya, Allah kalau seandainya kita udah seperti itu, Allah yang akan membimbing kita. Allah yang akan menjelaskan seluruh isi Al-Quran. Summa inna alaina bayanahu. Sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Kalau kita udah niat ini semuanya karena Allah. Menjalankan syiar-syiar Allah. Allah yang akan nerangin. Allah yang langsung akan nerangin. Dibimbing hatinya lagi. Waduh, nikmatnya ya Allah. Ya, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Barang siapa yang disesatkan Allah, mereka itulah orang yang merugi. Ya, terus. Jangan berikan kesempatan panca indera ini menjerumuskan kita ke neraka. Ya. Orang yang telah diberi kitab Taurat dan Injil, mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Ya, mereka berusaha menjauhkan Al-Quran dari kehidupan sehari-hari umat Muslim. Sehingga apa? Yang mereka rubah ini surat 2 ayat 75. Ya, pemahamannya dirubah, kita nggak sadar. Umur bisa dipanjangin, umur bisa diiniin, umur bisa diiniin. Ya, mendingan takut sama dokter daripada takut sama Allah. Wah, lu. Dibilang kata dokter, pakai obat 100 juta, ngikut 100%. Gila, saya bilang. Padahal mati udah ditentuin, padahal nyembuhin Allah. Nah, ya kan? Ingat, kalau kita ngikutin seperti itu, kita lagi ditunggu. Ya, terus Al-Quran mujizat terakhir yang menghadirkan yang lebih mujizat Nabi sebelumnya, yang membuat iri Nabi sebelumnya. Karena menjalankan Al-Quran, Nabinya dimuliakan, diizinkan pertama kali sebagai pembuka pintu surga. Jibril yang membawanya dimuliakan dari malaikat lainnya. Umat yang menjalankannya akan dimuliakan oleh makhluk lainnya. Tumbuhan, binatang, segala macam akan ikut semua satu resonansi. Dengan filosofi Al-Quran akan memaksimalkan segala keterbatasan manusia. Memaksimalkan perjalanan waktu yang terbatas. Memaksimalkan untuk seolah-olah umurnya lebih panjang dari Nabi sebelumnya.
Ilmunya melengkapi kekurangan Nabi dan umat sebelumnya. Ilmunya sangat ringkas, mudah dimengerti dalam menjalankan. Alunan suaranya menggetarkan hati dan berlinang air mata. Isi ilmunya menggugah seluruh orang pintar dunia untuk mencoba dan menganalisa, dan seluruh orang pintar dunia pasti akan berkata, tidak mungkin ilmu ini dari pikiran Nabi, pasti dari yang menciptakan Nabi. Sekali lagi, marilah mengambil sumber inspirasi yang tidak terhingga dari Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Mudah-mudahan saya bisa jawab, insya Allah. Kita udah jelas semua. Perjalanan hidup kita udah terbukti sampai sekarang. Akankah kita masa yang akan datang itu masa yang penuh dengan kegelapan? Sampai gelap nanti di akhirat, silahkan pilih sendiri. Ini dok, satu kalimat yang menarik tadi dok. Engkau mengejar dunia dan segala kenikmatannya. Padahal dunia adalah hukuman bagi Nabi Adam. Sedangkan kita sekarang mengejar dunia dok. Iya Aduh, kan? Hukuman Nabi Adam untuk dibersihkan kan? iya dok. Ya, makanya saking mau dibersihkannya, bayangin. Udah kehidupan nikmat di akhirat ditukar sama dunia. Sama dunia. Ya, nah, kita nggak sadar. Padahal ini hukuman Nabi Adam. Ya, Kenapa kita tapi masih kita, ngejar dok ya? ih, Sampai korupsi, sampai apa? Memperkaya diri, kumpulkan banyak-banyak. Ya, nggak mikirkan lagi bahwa kita akan kembali lagi ke akhirat lagi. Kembali ke kampung halaman. yang mending kalau kampung halamannya surga. Amin, amin. Kalau di neraka mati gitu. Jangan sampai dok. Ya, kalau nggak mau sampai ya dirubah dong. Ya, maaf, maaf dok. Nah, ya, dirubah dong. Assalamualaikum Pak Tekun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tekun ya, eh, kita yang mengenal Islam belakangan ini, eh, kita belajar dan diberitahu bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum kenabiannya itu sudah dikenal sebagai Al-Amin, orang yang jujur. Dan juga kita diberitahu bahwa dari sejarah hidupnya Nabi Muhammad itu sebelum kenabiannya seringkali menghabiskan waktunya di Gua Hira. Uh, dari dua hal ini muncul pemikiran, muncul pikiran, pertanyaan dalam hati bahwa apakah Nabi Muhammad itu mempunyai karakter demikian itu dengan sendirinya, atau dia itu memang terinspirasi oleh sesuatu hal gitu. Dan kemudian di peristiwa dia melakukan perenungan di Gua Hira, itu apakah sebetulnya dia tuh mencari sesuatu gitu, mencari Allah seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Makasih Pak Tekun. Jadi gini ya, Nabi Muhammad itu orang yang bisa melihat ya bahwa semua itu yang ada saat itu adalah sumber kerusakan semua. Ya, nah Nabi Muhammad ini akhirnya dia mau menenangkan lah kasarnya gitu untuk mencari Allah sama seperti Nabi Ibrahim mencari Allah. Ya, itu ada di surat 6 ayat 74 sampai 79. Nabi Ibrahim itu melihat, dia merenung. Apakah yang dinamakan malam ini adalah Tuhanku? Kok tapi Tuhan itu terbenam ya? Dia lihat siang hari, apakah matahari ini semua adalah Tuhanku? Kok matahari hilang ya? Ya, apakah bintang-bintang ini adalah Tuhanku? Kok hilangnya? Nah, dalam proses merenung gitu, ya, dibimbing sama Allah. Ya, nah,
Itu cara orang dulu seperti itu, ya. Nah, sekarang kita di zaman sekarang untuk mencari kebenaran Al-Quran, seluruh kalimat Al-Quran dulu waktu Rasulullah ini belum turun loh Al-Quran. Mencari jawabannya itu nggak tahu. Ya, dari hasil renungan itu diturunkan nih surat Iqra, bacalah dengan nama Tuhan yang telah menciptakan kamu dari apa? Dari apa? Alazi alamal apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Dari alak, alak itu istilah darah. Ya, bayangkan kasih gitu. Itu turun yang pertama. Baca, baca. Sedangkan Rasulullah ini nggak bisa baca. Ini apa? Diajarin. Ya. Kenapa Rasulullah cepat untuk menganalisanya? Perjalanannya ini dari mulai kecil, umur 4 tahun, dia udah dicuci sama malaikat Jibril. Umur 10 tahun dicuci lagi. Waktu turunnya ayat Al-Quran dicuci lagi. Sekarang pertanyaannya, ya, ritual dari yang telah dicontohkan oleh Rasulullah ini bisa kita tiru nggak di zaman sekarang? Bisa, ya. Ditirunya bagaimana? Dari mulai kecil justru masukkan Al-Quran itu. Alastu bi rabbikum, surat 7 ayat 172. Pelihara terus dia dengan murotal Al-Quran di janin itu. Waktu lahir, terus ingatkan dengan Al-Quran. Sehingga akan menjadi generasi yang hebat. Generasi di mana Sultan Sulaiman Al-Qununi ini umur 16 tahun udah jadi gubernur. Ya, umur 26 tahun menaklukkan 21 koalisi Eropa melalui perang Mohawk. Umur 26 tahun. Sultan Mehmed umur 21 tahun menaklukkan Konstantinopel. Ya, itu dari hasil renungan yang dibimbing dengan Al-Qur'an. Kalau dilihat Rasulullah ini menerima Al-Qur'an umur 40 tahun. Menjalankannya itu selama 23 tahun. Ya, sekarang pertanyaan, bisa nggak kita lebih cepat dari Rasulullah? Ya itu buktinya Sultan Sulaiman Al-Qununi. Ya, nah sekarang pertanyaannya, renungan itu mulailah kita gali. Nggak usah kita naik ke Gua Hiro segala macem. Ya, semuanya ada di Mister YouTube, kita bisa lihat, di ini bisa lihat. Mau nggak kita? Ya, dan Rasulullah itu udah dibilang ya, walaupun Rasulullah itu disebut orang yang paling jujur, paling benar, tapi begitu turun Al-Quran apa dibilang? Ah, ini orang gila nih, orang penyihir nih. Ya, makanya Allah bilang di surat 10 ayat 16, bacain David. Kalau seandainya mereka tahu disuruh Allah itu Rasulullah nggak mau menyampaikan, dia lebih pilih nggak menyampaikan. Tapi disuruh Allah menyampaikan. Oh, diejek segala macam. Padahal mereka tahu Rasulullah ini adalah Al-Amin. Sebelumnya. Surah 10 ayat 16 baca deh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yunus ayat 16. Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakan kepadamu dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti? Shadaqallahul azim. Kenapa? Sama aja kayak kita ngomong sekarang. Di tengah kemajuan ilmu, pasti dibilang orang gila. Al-Quran itu ketinggalan zaman ini. Kenapa? Mereka nggak berpikir secara gaya Al-Quran. Mereka memikir hanya yang terlihat. Makanya Stephen Hawking sampai terucap. Ya, tidak ada Tuhan selain ilmu pengetahuan. Sekarang kita lihat di dirinya sendiri. Emangnya dia sakit dari orang sehat jadi lumpuh di kursi roda? Ada yang bisa juga? Ada yang bisa umurnya bisa dinin? Jadi kalau nggak bisa itu, siapa yang berkuasa? Ilmu pengetahuan bisa merubah? Ya. Enggak. Ya. Jadi ada lebih dari itu semua. Ya, Ya. cuma dia nggak mau sadar. Ya, sama setan juga nggak mau sadar. Lu siapa lu? Baru manusia kemarin diciptain Allah, udah mau gua suruh sujud lagi.
Saya kan dari apa? Dari Dari api, lo dari tanah, ya. Udah jelas. Makanya Rasulullah itu begitu turun surah Al-Quran itu pada Rasulullah. Orang kafir bilang, surah 43 ayat 31 baca deh. Kok nggak diturunin ke gua ya? surat 4331 ya, Dok. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Surat Az-Zukhruf 31. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar, kaya, dan pengaruh dari salah satu di antara dua negeri ini, Mekah dan Taif? Shadaqallahul azim. Apalagi Rasulullah nggak bisa tulis baca nih. Kok nggak diturunkan saya pejabat yang bisa baca nih? Jadi itu semuanya adalah hak Allah. Menurunkan ke siapa? Ya, Allah itu akan diturunkan pada orang yang mau. Pada orang yang mau nggak, yang nggak ini, ya, yang mau menggali, yang mau ini, nah itu akan diterangkan. Kenapa begitu ya, Adiwar ya? Dia cari perenungan tuh di Gua Hiro, sama seperti Nabi Ibrahim. Ya, ada lagi? Saya dok, komentar dok, Yuk, boleh. Pertama, berkaitan Stephen Hawking itu, dia sendiri nggak paham dengan pandangan secara umum tentang apa itu ilmu pengetahuan. Itu kan dari teori yang berubah-ubah yang nggak ada dasar. Itu pandangan saya. Nah, kedua, berkaitan Pak Dr. Adiwar, itu kan memang sebelum turun Quran, Rasulullah tahanut. Tahanut itu udah nggak ada sekarang. Dan turun Al-Quran yang dokter jelaskan tadi. Cuma yang ada satu stressing yang saya coba simak di surat apa saya lupa. Uhrijum matikum la ya'lamu min syai'. Tidaklah kamu mengetahui sama sekali. Tentu Allah yang memberikan itu tentang manusia, tentang Rasulullah pun belum mengenal iman, belum mengenal itu. Nah, itulah dasar bahwa Rasulullah tidak mengenal apa-apa. Tapi dijuluki Al-Amin. Betul, itu yang tadi dokter sampaikan. Itu yang dasar yang mungkin dokter Adiwar ingin tahu mendalami itu dok. Kemudian yang ketiga saya mau bertanya dokter. Kita tahu ada hadis. Kalau orang bilang suka banyak jalan menuju Roma. Padahal banyak jalan menuju surga. Tapi juga banyak jalan di situ setan berada di situ. Nah bagaimana nih dok kita menyikapinya? Kemudian kita juga bentar lagi Ramadan, Sahrul Ramadan, Sahrul Quran. Di mana ada Quran mulia bulannya. Di mana kita dekat Quran, insya Allah kita mulia. Nah, ini bagaimana supaya kita, yang dokter bilang, filosofi seluruh panca indera kita dengan Quran, dengan all out of the box, yang kalau dokter ini saya simak, kajiannya out of the box. Mufasirin klasik mungkin agak berbeda lah. Demikian dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tadinya Rasulullah nggak tahu di mana iman itu, di mana ini segala macam. Allah tunjukkan. Itu ada di surah 42 ayat 52 baca. Apa iman? Apa itu Al-Quran? Apa itu cahaya? Rasulullah nggak tahu. Tunjukkan melalui Al-Quran. Baca ada. 4252. Surat Asy-Syura 52. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad roh Al-Quran dengan perintah Allah. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi Allah jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu Allah memberi petunjuk siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hamba Allah. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Shadaqallahul azim. Terus apa tadi yang kedua? Yang mana dok? Yang kedua tadi pertanyaannya? Enggak. Ini bukan Hah? pertanyaan, Jalan. kenyataan. Jawabannya tadi surat Asy-Syura ayat berapa dok? Nomor 2. Nah Surat itu 52. betul. Kedua yang berkaitan tentang jalan surga itu banyak, tapi satu sisi setan pun mendompleng di berbagai sisi di jalan itu. Akhirnya manusia terjerumus juga. Kira-kira bagaimana dok mencegahnya? Terakhir kan berkaitan Sahrul Cegahnya Ramadan. itu jangan lepaskan Al-Quran. Makanya Allah bilang di surat 7 ayat 175. Baca deh. Begitu kita melepaskan Al-Quran, setan masuk. Ya, baca deh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-A'raf 175. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah Allah berikan ayat-ayat Allah kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Shadaqallahul azim. Ini nggak tanggung-tanggung beserta pasukannya. Surat 17 ayat 64. Yang berjalan kaki, yang dengan berkuda, dengan segala macam. Baca dah, 1764. 1764 surat Al-Isra 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak laki-laki dan anak-anak. Lalu beri janjilah kepada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Shadaqallahul azim. Yang dibisik-bisikin apa? Yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi jahat, yang buruk menjadi baik. Surah 27 ayat 4 sampai 5. Coba baca. 27 4 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat An-Naml surat 4 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, Allah jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksaan buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi. Shadaqallahul azim. Kalau dicoba sama Allah, Pak, yang baik itu bagi mereka yang terlihat baik nih, bagi manusia belum tentu baik bagi Allah. Yang buruk bagi manusia belum tentu buruk bagi Allah. Jadi berlainan antara bisikan setan sama bisikan Allah nih. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Untuk supaya kita bisa ke situ, kata Allah, jangan melupakan Al-Quran sedetik pun. Jalankan Al-Quran ini secara kafah. Olahragakan Al-Quran ini dengan selalu membersihkan hati kita sehari-hari. Dalam seluruh cobaan. Fala mau fujuroha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Dari segala cobaan itu, bersihkan hatimu dengan kalimat Al-Quran. Itulah orang yang beruntung. Ya, itu orang yang beruntung. Udah jelas ayatnya. Cuman karena kita nggak mau merangkainya, kita nggak tahu. Ya, makanya Al-Quran ini harus diolahragakan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah. Surah 22 ayat 32. Surat 22 ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Hajj 32. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Shadaqallahul azim. Kalau kita udah bertakwa hati kita, Allah akan menunjukkan ketakwaan menuju lebih sempurna lagi. Surah 47 ayat 17, surah 19 ayat 76. 47 17 dulu. 47 17 ya, Dok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Muhammad ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka. Shadaqallahul azim. 76. 1976. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 19 Maryam 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Shadaqallahul azim. Dari dikasih petunjuk itu, Allah akan kasih kurban. Surat 8 ayat 29. 829. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Anfal 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan furqan, kemampuan membedakan
antara yang hak dan batil kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Kalau kita Sadaqallahul udah azim. melihat yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana ini, yang mana godaan, mana ini, akhirnya apa? Baru berlaku hukum bandul. Surat 7 ayat 201, surat 3 ayat 135. Begitu dibisikin kita langsung set berubah. Sadar kita. Baca deh. Surat 3 ayat 135. Surat 3 135. Surat Al-Imran 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Shallallahul azim. Kalau kita udah seluruhnya mengolahragakan seluruh itu semua, baru kita bisa membuka wawasan ilmunya Allah yang ada di Al-Quran. Diberikan hikmah. Makanya yuktil hikmata mayasa wa mayuktil hikmata dan seterusnya. Sungguh beruntung orang yang aku kasih hikmah. Itulah orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Yang aku berikan pada orang yang mempunyai akal. Udah. Kalau kita belum bisa membaca ya alam ini beserta isinya, mulailah kita ikutin urutan-urutan seperti itu. Ya, sehingga dibukain sama Allah. Dan Allah bilang, summa inna alaina bayanahu. Wa ma yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Surat 64 11. Tadi surat 75 ayat 19. Mau nggak kita ke sana? Kalau nggak mau ya udah terbukti kok semuanya. Ya, ayo dong, urutannya udah jelas kan? Ceritanya udah jelas kan? Udah jelas kan ceritanya? Iya, Rangkaian ayatnya udah jelas kan? iya dok. Nah, mau nggak kita nempuh? Mau. Itu aja. Kalau mau ayo dong. Ya, ayo dong. Setuju nggak gitu? Setuju. Nah, makanya Al-Quran itu bilang Alif Lam Ra, Kitabun Ukimat, Ayatul semua fusilat. Ya, misalnya kita ambil ceplok, masih belum jelas, jelasin lagi sampai rinci. Hubungin dengan ayat lain, ketemu tuh. Hubungannya kemana, ini kemana, nggak habis ceritanya. Ya, kurang lebih begitu ya. Dok, dikit lagi dok. Kalau pakai teori pemetaan pemikiran misalnya, saya coba simpel. Ruh, jiwa, fisik. Kita tahu makanan dan asupannya. Nah, menurut dokter, bagaimana kita memberi asupan ruh, jiwa, dan kalau fisik kita udah tahu lah, yang 4 keseimbangan, 8 keseimbangan atau apa. Ruh dan jiwa ini bagaimana supaya menjaga keseimbangannya, dok? Karena ada hadis juga, kita harus melatih ruh kita supaya lebih kuat. Begitu juga jiwa. Jiwa kan ada tasya nafs. Demikian dok. Kan udah dibilang dari Al-Quran. Surat Al-Baqarah 168. Perhatikanlah makananmu. Harus yang halal dan baik. Ya, baca deh. Surat Al-Baqarah 168. Ya, Al-Baqarah. 172. Al-Baqarah 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Halal dan baik ini juga tidak boleh berlebih. Berlebih itu udah melanggar hukum Allah. Surat 7 ayat 31. Al-Araf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Shadaqallahul azim. Sekarang pertanyaannya, badan ini dikomandoin sama siapa? Allah. Bukan, sama Bukan. ruh kan?
Kalau ruh Oh, dicabut, badan itu udah nggak berfungsi kan. Oh, iya betul. Jadi ruh ini harus diisi dengan apa? Dicucinya Quran. Al-Quran. Nggak ada jalan lain. Ya. Makanya ruh yang tidak diisi dengan Al-Quran itu adalah mayat. Surat 8 ayat 24. Surat Baca Al-Anfal deh. dibacain, Dok. Maaf. Iya. Ayat 24. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang beri kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Shadaqallahul azim. Kalau ruh ini tidak disuplai dengan Al-Quran itu tadi satu orang yang mati. Orang yang mati itu adalah orang bisu dan tuli. Orang seperti mayat hidup. Dan seperti lebih rendah daripada binatang. Ya, kan udah kasih tahu. Ya, surat 8 ayat 22. Ruh yang tidak dingertiin dengan Al-Quran, dicuci dengan Al-Quran itu panas. Ruh yang sangat hina di hadapan Allah. Surat 8 ayat 22. Surat 88 Al-Anfal ayat 8 ayat 22. 22. Iya, ayat 8 ayat 22. 22. Surat Al-Anfal ayat 22. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Shadaqallahul Nah, ngerti Al-Quran. Ruh itu akan terhina. Seharusnya ruh ini menghadap Allah. Itu bersih sebersih-bersihnya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji ila rabbihi radiyatan mariyatan fathuli fi ibadi fathuli jannah. Harus bersih. Sama ruh itu bersih waktu ditiupkan. Alastu birobikum. Makanya doanya itu, tahu doanya Panaria? Wa qurrobi adhilni mudkhalasiki wa aslini muhrajasiki wa aslimi ladunka sultanan nasir. Surat 17 ayat 80. Ya Allah, Engkau telah menghadirkan aku ke dunia ini bersih. Masukkanlah aku bersih. Jadikanlah apa yang ada di dunia ini menjadi penolong aku nanti di akhirat. 17 ayat 80 baca ini. Surat Al-Isra ayat 80. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Shadaqallahul azim. Ya. Jangan sampai yang dititipin Allah ini malaikat bingung nih. Kok nggak ada yang jadi syafaat ya? Ya, perlu apa? Masuk ke bumi ini kosong, keluar kosong, masuk ke bumi juga kosong, nggak ada yang lindungi kita. Dan itu dijelaskan surat 6 ayat 94. Surat 6 ayat 94, Al-An'am 94. Na'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 94. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada Allah sebagaimana Allah ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan sertamu, yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu yang kamu sangka sebagai sekutu Allah. Shadaqallahul azim. Ya. Jadi ruh ini harus dibersihkan dengan Al-Quran. Kan tadi udah bilang surah 42 ayat 52. Ruh Al-Quran sebagai iman, sebagai cahaya. Ya. Nah, jadi sekali lagi udahlah. Ya, mulailah kita filosofnya Al-Quran. Kan udah terbukti, yang sebelum-sebelumnya udah terbukti. Kita masih ngeyel nih untuk masa depannya. Ya, silakan aja sendiri. Rasakan sendiri nanti. Ya, pilihan di tangan kita. Makanya Allah bilang di surah 40 ayat 10. Siapakah yang lebih zolim terhadap diri kamu sendiri? Aku atau dirimu sendiri? Atau malu nggak kita ditegur sama Allah seperti itu? Surah 40 ayat 10 bacain nggak? 40 surat Ghafir ayat 10.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada mereka pada hari kiamat diserukan, sungguh kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri. Ketika kamu disuruh untuk beriman, lalu kamu mengingkarinya. Shadaqallahul adzim. Nah, udah jelas. Kita jangan protes nanti di depan Allah. Ya, kurang lebih begitu ya. Assalamualaikum, Dok. Yuk. Waalaikumsalam, Di. Saya mau nanyakan ini, Dok, ya. Persoalannya kan apakah memang akal kita itu bisa membawa ketaatan gitu ya? Karena faktanya banyak juga orang berakal itu menimbulkan kezoliman yang luas sekali ya gitu. Atau istilah kita kan sistemik gitu kan. Tapi kalau kita kaitkan dengan Al-Baqarah itu ya, 269 itu ya, yu'til hikmah taman yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiyal khairan khasiro wa ma yazakkaru ilal ulul albab. Situ kan jelas itu orang berakal. Jadi diberikan kemampuan untuk seperti mencari kebenaran tadi, Pak Dokter ya. Itu adalah orang-orang berakal. Lalu kita kaitkan juga dengan Ali Imran 191 kan gitu. Allazina apa tuh? Kita mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring gitu. Kemudian memikirkan. Nah, memikirkan itu kan akal gitu ya. Nah, tapi hari ini itu orang-orang berakal itu justru banyak yang menentang. Buktinya juga kok bisa melenceng gitu orang-orang yang berilmu. Umumnya kan akal itu kan tempat tumbuh suburnya ilmu kan. Jadi kalau orang tidak berakal tidak akan mungkin ilmunya tumbuh subur gitu kan. Nah, termasuk para pendai ya, pendakwah atau orang yang mengajak kepada kehendak dia gitu kan. Berarti dia berilmu gitu ya. Tetapi ya, kita lihatlah kenapa bisa seperti Firaun gitu ya. Atau seperti hari ini juga di Los Angeles itu kan orang banyak berakal juga gitu kan. Tapi terbalik gitu ya. Dia punya akal tapi tidak power itu ya, atau powerless itu akalnya itu terhadap apa yang dilakukannya gitu kan. Nah ini persoalannya di mana gitu. Apakah ada persyaratan lain supaya akal kita ini bisa mendatangkan hikmah seperti Luqman ya 31:12 itu. Bagaimana dia bisa mensyukuri kondisi ini untuk taat kepada Allah. Tapi hari ini kan tidak. Saya pikir Islam sudah terbuka luas, terekspos kepada siapapun hari ini kebenarannya. Tapi penentangan terhadap kebenaran itu juga signifikan dengan pengetahuannya dia gitu kan. Lalu siapa yang dapatkan hikmah itu siapa gitu. Nah itu mungkin pertanyaan saya Pak Dokter. Terima kasih. Jadi harus bedain Mas Wandi, definisi akal itu menurut dunia atau definisi akal menurut Allah. Ya, orang yang berakal itu tadi kan udah bilang 100 Al-Imran 190 191. Ya, yang melihat alam ini dengan kalimat Al-Qur'an. Sehingga dia takut. Ya, akan dijerumuskan ke neraka. Ya, jadi yang tidak takut dijerumuskan ke neraka itu walaupun dia seorang profesor, walaupun dia seorang doktor, walaupun dia seorang pejabat, bukan orang berakal. Orang yang lebih rendah daripada binatang. Orang yang lebih rendah daripada anjing. Surat 7 ayat 176. Orang yang lebih rendah daripada kera dan babi. Surat 5 ayat 60. Ya. Nah, jadi jangan dicampur adukan nih. Al-Quran ini dengan definisi akal menurut manusia. Ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan akal, berdasarkan Al-Quran, maaf sekali lagi, kita banyak melihat sebetulnya yang punya gelar-gelar itu sebetulnya lebih rendah daripada binatang tuh yang lagi pada jalan. Mayat hidup yang lagi berjalan. Ini definisi Al-Quran.
Makanya Rasulullah bilang jangan melihat mereka yang berhasil di dunia ini. Itu lagi aku giring ke neraka. Surah 9 ayat 85 baca. Surat At-Taubah ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang sedang mereka dalam keadaan kafir. Shadaqallahul azim. Nah, surah 15 ayat 88. 1988. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Hijr 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sekali-sekali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Allah berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka dan merendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Jadi makanya ini kita selalu mencampur adukan ya antara pikiran manusia yang batil dan sesat dengan pemikiran Al-Quran yang 100% lurus. Nggak bisa. Ya, makanya Allah bilang, di manakah itu yang benar? Orang yang tidak mencampur adukan. Surat 6 ayat 82, baca dah. 682. Surat Al-An'am 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Jadi kalau dicampur adukan belum dapat petunjuk. Dan memegang tali buhul yang kuat terhadap Allah itu orang yang menjauhkan pemikiran-pemikiran tagut. Al-Baqarah 256. Al-Baqarah 256. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Makanya Allah bilang lagi surat Al-Baqarah 42. Al-Imran ayat 71. Wahai ahli kitab, janganlah kamu mencampur adukan. Baca deh. Yang mana, Dok? Al-Baqarah 42. 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 42. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Shadaqallahul azim. Ya, surat 371 sama seperti itu. Kita jangan campur adukan pemikiran Al-Quran dengan pemikiran manusia. Definisi Al-Quran dengan definisi manusia. Nggak ketemu nanti. Kurang begitu ya, Sandi ya. Iya dok, tapi akal ini kan kita tahu itu adalah sarana yang membedakan kita dengan makhluk yang lain kan gitu kan. Artinya dengan akal inilah kita bisa memahami Al-Quran gitu kan. Iya betul. Dengan akal inilah kita bisa dibimbing terus sama Allah. Dengan akal inilah kita menjadi sesuatu yang istimewa. Ya, dengan Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, ya, kenapa kita tidak berfilosofi dengan Al-Quran? Sekarang kita lihat, ya, pertanyaannya kita lihat, kita dididik dengan akal yang melalui pendidikan sekolahan, sama pendidikan yang dididik sama orang-orang dahulu, ya, yang melalui ulama-ulama yang hebat, menghasilkan umur 16 tahun jadi gubernur. Ada nggak seperti itu? 26 tahun menaklukkan koalisi 21 koalisi Eropa dalam perang Mohawk. Hanya dengan 1,5 jam kekalahan bisa ditentuin. Ada nggak? Mungkin gini, ada nggak sekarang ini Amerika yang begitu hebat menghantam Yaman bisa menghancurkan Yaman? Enggak. Enggak. Ada nggak Israel yang begitu hebat dengan segala persiapan yang udah dikalkulasi menurut dia bisa menghancurkan Hamas? Enggak. Enggak. Ya, jadi sekarang saya tanya lagi di Al-Baqarah ayat 2 di surat Ar-Rum ayat 2 sampai 4. Ya.
pada waktu tentara Romawi dikalahkan sama tentara Persia, tentara Persia ini dalam waktu beberapa tahun akan dikalahkan tentara Romawi. Akal manusia saat itu, orang kafir, orang Yahudi, orang segala ini omong kosong nih. Saat itu tentara Persia lagi sekuat-kuatnya. Al-Quran udah bilang 8 tahun kemudian dijadiin taruhan, untung 100 unta. Hanya melihat dari Al-Quran. Ya, akal bilang nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya Nabi Musa itu waktu dicoba akalnya, jeblok dia sama Nabi Khidir. Iya, Dok. Jeblok dia. Ya, kita juga jeblok. Kalau berdasarkan akal kita. Makanya sekali lagi, baca dengan Al-Quran. Terjemahkan Al-Quran itu ngerti dengan Al-Quran. Coba bayangkan Asfandi ya. Profesor, ini profesornya yang hebat nih ya. Udah bukan level sarjana, nah, profesor. Maurice Buseli, Profesor Kate Moore, Profesor William Brown, Profesor apa tuh yang Profesor Prancis tuh, Yves Coste, ya menentukan di lautan itu ada dua pembatas antara asin sama tawar, ya dia melihat tuh, dia teliti, ya. Dia teliti tanpa bantuan Al-Quran nih. Dia harus nyelam, harus biayanya banyak. Al-Quran udah jawab nih. Mendingan terarah aja deh. Apalagi di zaman sekarang. Kita lihat nih di internet. Ngapain saya buktiin Al-Quran dengan harus menerjun ke laut? Lihat aja datanya. Oh ada. Lebih sederhana kan? Lebih sederhana nggak di akalnya dia? Iya, Dok. Nah, dituntun Al-Quran. Nih sekali lagi di bidang kedokteran nih kita membahas bahwa mati itu bisa dimundurin. Itu katakanlah dunia kedokteran dari zaman Hippocrates sampai sekarang bisa dibantah tuh kematian bisa diundurin? Nggak bisa, Dok. Nggak bisa. Udah ratusan tahun kan? Iya, Dok. Sekarang pertanyaannya, perlu nggak kita membahas itu 100 tahun berikutnya lagi hanya membahas kematian? Perlu. Nggak perlu kan? Cuman caranya bagaimana menuju kematian itu menjadi sesuatu yang hebat kan? Bagaimana orang yang dikasih cobaan Allah ini menjadi sesuatu yang hebat kan? Bagaimana dicobaan Allah ini sehingga mereka berkata, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka sahabat. Itu yang harus kita gali. Sehingga apa? Kita akan dibimbing. Oh ternyata posisi kita tuh hanya mengangkat. Kayak kita nih yang angkat tumor payudara, bagaimana mengangkat dengan yang berseni? Melalui apa? Laqad insana fi ahsani taqwim. Aku telah menciptakan tubuhmu sebaik-baik bentuk. Kalau seandainya itu hilang, tubuh ini siap untuk mendermakan. In asantum lian fusikum lian asantum pala. Tubuh ini siap menjadi 7 atau 700. Sekarang saya tanya, ada nggak suatu riset yang sesederhana itu, yang waktunya terbatas dibandingkan riset yang dicoba manusia? Membahas kematian dengan apa? Teori apa? Misalnya, ini ada si Jul. Dengan teori Birach, itu ada si ini. Siapa? Doni itu. Dengan teori apa? Multivitamin? Enggak. Ya. Enggak. Pertanyaannya, apakah kita dengan teori Al-Quran ini ya bisa dipakai di seluruh lapisan? Bisa, Dok. Bisa. Misalnya, Agus nih, operasi nanti di Ciawi, nggak ada fasilitas potong beku, nggak ada fasilitas radioterapi. Hasilnya sama? Sama. Gampang kan? Ngapain kita pusing-pusing tuh mikirin kayak gaya Yahudi, pakai bolit diiniin, kita dianggap itu istimewa tuh. Ada teori apa lock and key, teori itu segala macam, teori apa biomolekuler, warnanya juga coklat aja ya. Kita hanya bisa dengan Al-Quran ini melihat, udah riset tahunan tuh.
Jawabannya apa? Nggak bisa berubah. Udah kita ini dengan apa? Dengan teori apa yang 100 juta obatnya segala macam, emang bisa merubah? Enggak. Mendingan kalau begitu saya pakai Al-Quran dong, supaya saya nggak ditipu. Karena apa? Setiap yang diajukan sama Yahudi untuk memperpanjang umur, saya tidak koreksi dengan Al-Quran, saya takutnya cuma satu. Panca indera saya ini diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Surah 17 ayat 36. Ya, udah jelas. Dan jangan kamu mengikuti mereka. Yang aku katakan kata Allah ini kebenaran. Kalau kamu mengikuti mereka, Allah berlepas tangan terhadap azabnya. Nggak takut nih sama perkataan Allah seperti itu. Apa tanyanya? Apakah kalau seandainya saya ngikutin Al-Quran ini, saya akan menjadi ini? Enggak. Saya bisa menciptakan ide-ide yang belum ada sampai sekarang ini. Dengan Al-Quran. Sederhana, mudah, murah. Ya, itu yang disebut orang berakal. Bukan yang cari berbelit-belit baru berakal. Yang mahal itu berakal. Enggak. Kalau menurut saya ya. Ngakalin. Hah? Ngakalin. Kalau ngakalin iya. Makasih, Dok. Jadi udahlah, mulailah kita gaya Al-Quran. Nggak usah gaya manusia. Manusia itu bohong, penuh kesesatan. Surah 10 ayat 32, surah 31 ayat 20, 30 penuh dengan kebatilan. Surah 26 ayat 2 penuh dengan kebatilan. Bacain ya salah satunya. Surah 22, 62. 22, 62. Surat Al-Hajj 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah kebesaran Allah karena Allah. Dialah Tuhan yang hak. Dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil. Dan sungguh Allah, Dialah yang maha tinggi, maha besar. Sadaqallahul azim. Jadi mengakali untuk ngebohongin manusia ya iya betul. Batil. Ya, udahlah, mulailah kita bergaya Al-Quran. Saya udah nyampein ya. Saya lepas dari tanggung jawab saya. Ya, lepas saya dari tanggung jawab saya. Tinggal seandainya orang yang ngerti, ayo jalan sama-sama dong. Supaya yang udah saya sampaikan, Anda juga terlepas dari tanggung jawab. Udah saya sampaikan. Ya, insya Allah. Oke, ada lagi bertanya? Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Dok, kenapa ya orang-orang itu udah tahu kan kalau Al-Quran itu dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Terus kalau kitab suci kan suka ada revisi-revisi berubah-ubah. Tapi tetap ada sebagian orang tuh nggak yakin sama Al-Quran. Apa dok ya? Ada kayak begitu dok. Padahal udah terbukti dok. Ya dokter bilang dulu tuh katanya kayak apa? Firaun. Firaun ya kayak gitu. Kan di Al-Quran udah ada. Gitu dok. Orang kok masih bisa belum berpikir ke sana dok ya? Bukan, karena orang ini nggak mendapat idenya dari Al-Quran. Misalnya, ya ada orang yang mau mendiri tentang bangunan piramid. Ya, dia mau melihat sendiri tuh, dia gali sendiri, dia ini ikan sendiri segala macam. Ya, akhirnya apa? Memerlukan waktu 30 tahun. Biayanya berapa? Dia harus ninggalin istri, ninggalin anak, belum nanti di sana dia nahan hawa nafsu, tergoda sama cewek di sana yang penampilannya cantik, orang Mesir segala macam. Ya, padahal Al-Quran gampang, sama aja kayak kita nih sekarang ini, ya kita melihat ya di internet nih. Oh, saya nggak perlu sekolah lah. Oh, saya nggak perlu ini. Lihat aja di internet. Apalagi ada Mister Google, Mister ChatGPT nih. Kenapa harus kita tempuh itu? Hah? Iya kan? Akhirnya apa? Waktunya 30 tahun, biayanya banyak. Cuma dijawab satu ayat kan? Surah 28 ayat 38 dari tanah lempungnya dibakar. Iya. Nah, sekarang orang meneliti mati bisa dimundurin, nggak bisa, kata Allah. Iya. Surat 40 ayat 56, itu hanya harapan kamu yang nggak bakal bisa tercapai. Oke lah, kita nggak percaya, kita ilmiawan nih, kita mau buktiin. Buktiin aja. Tapi jawab jujur loh. Hasil pembuktian itu. Ya.
Oke, ada lagi? Saya udah ngasih waktu ya. Oke, kalau nggak ada, kita tutup. Oke, yuk. Gus, tutup Gus. Habis dong. Ya, Ya, terus Gus nanti Bang Doni dok. Agus yang apa? Agus yang ngasih ceramah, Gus. Saya kayaknya tadi udah cukup panjang tuh bawaannya. Salah dok, aku salah. Gus, takut dok. Udah bisa kalau lanjut terus tuh. Aku tadi nggak putus-putus tuh. Bang Doni, tolong Bang Doni. Salah. Lanjut, Gus. Hah? Ayo, Tutup kalau Gus. nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup ya. Tutup. Bang Doni aja bang. Aku salah. Enggak apa-apa, tutup lah. Ini takut kepanjangan lagi, jadi tambah jelas untuk jadi nanti ini. Hah? Aku salah. Masa yang buka lain dan nutup lain, Gus? Oh iya iya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita telah sampai di penghujung acara pengajian rutin kita ini. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga acara ini dapat berjalan lancar. Terima kasih sebesar-besarnya pada guru kita semua, Ustadz Dr. Ahmad Kurnia, Spesialis Konsultan Onkologi. Terima kasih atas ilmu dan tausiah yang sangat bermanfaat. Semoga Allah SWT senantiasa meningkatkan keberkahan, membalas kebaikan Dr. Ahmad Kurnia dengan pahala yang berlipat ganda, selalu diberi kesehatan, kesabaran, membimbing kami para trainer serta murid-muridnya. Kepada seluruh jamaah yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan mengikuti ini dengan penuh hikmat, jazakumullah khairan katsiran. Semoga ilmu yang kita peroleh ini dapat menjadi amal jariah dan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Saya sekali mohon maaf dok, saya tadi banyak salah dok, kepanjangan juga dok. Sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hingga penghujung kita hari ini, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih dok. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah hadir, udah mau ditutup. Terima kasih Dr. Ahmad Kurnia, Dr. Doni, Dr. Agus. Hadirnya udah ditutup. Dok sehat terus dok. Doni dok. Ya, izin ya. Assalamualaikum. Ya dokter, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Doni, terima kasih. Dr. Agus.